Wah, enak ya liburan sekolah. Kemana ya? Mau ke puncak atau ke pantai? Atau ke Batu? Atau ke Malang? Hei, stop. Di rumah aja. Kalian libur itu bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk seneng-seneng. Justru di sini tuh lagi ada musibah, Bos. Corona. Kalian tuh dikasih libur itu supaya untuk mencegah penyebaran virus ini supaya tidak berkembang pesat. Lah kalian kalau malah liburan gimana bos? Ayolah kerjasamanya kita harus di rumah. Oke di sini nama gue Lucky Pratama. Saya akan membahas tentang corona. Saat ini 28 Maret 2020. Kasus corona di Indonesia sudah mencapai 1.155 kasus dengan kematian 102 orang. Bayangin 102 orang mati kena corona. Dan yang sembuh cuma 59 orang. Ya ini datanya miris sekali. Yang mati jauh lebih banyak daripada yang sembuh. Kita sebagai warga Indonesia menghadapi masalah ini, apa yang perlu kita lakukan? Ini perlu kesadaran kita semua, bos. Pemerintah sudah mengeluarkan berkali-kali. Di rumah aja. Jangan keluar-keluar, bos. Jangan malah cangkruan liburan kayak gini nih. Kamu cangkruan itu kamu jadi penyebar virus, bos. Kamu nggak tahu kan, kamu sekarang ini kena virus atau enggak? Bisa jadi kamu sekarang ini kena virus. Saya juga nggak tahu saya ini sudah kena virus atau enggak. Kita semua nggak ada yang tahu bos. Makanya saling menjaga. Di rumah aja. Kalian tuh harus di rumah aja. Lalu pertanyaannya adalah apa sih aktivitas di rumah itu? Mau ngapain? Ya, di sini aktivitasnya ya gak cuma makan tidur bos, gak cuma nonton film, gak cuma main game. Kita harus menjaga imun. Makan makanan sehat. Makanan yang mengandung vitamin B kompleks, vitamin C, dan beberapa lainnya saya kurang tahu. Di sini kita harus makan makanan sehat seperti makan apel. Apel itu bagus sekali untuk imun. Lalu jeruk, lalu makan brokoli. Brokoli itu juga bagus sekali. Kita juga perlu vitamin D, bos. Tahu gak vitamin D dapatnya gimana? Lewat matahari, bos. Ya, berjemur waktu ada matahari itu, ada sinarnya itu kita berjemur di situ. Bisa olahraga juga di situ. Nah, imun tuh juga dapat ditingkatkan dengan kita berolahraga. Dengan kita berolahraga, sistem imun kita itu semakin kuat, bos. Olahraga di rumah, jangan di tempat gym, bos. Gym kan tempat umum, bos. Kalau kamu kalau kamu olahraga di tempat umum, ya itu sama aja, itu gak di rumah aja, bos. Di rumah aja ya berarti kita juga olahraga di rumah, bos. Kita bisa di rumah itu push up, sit up, jogging di tempat. Atau enggak kalau kalian punya barbel, ya angkat barbel, bos. Pokoknya ayolah gerak lah. Jangan jadi orang mageran. Harus gerak. Penting itu, bos. Lalu selanjutnya, saya ini agak miris ya. Sama orang-orang yang dalam keadaan seperti ini tuh mencari keuntungan. Jual masker, jual hand sanitizer itu harganya mahal. Wabah seperti ini, ada kesusahan seperti ini, dia mencari keuntungan. Pertanyaannya adalah, dia itu manusia atau bukan, bos? Dia manusia. Kemanusiaannya di mana? Gak ada. Cari untung itu bisa nanti, bos, setelah corona ini selesai. Ini tuh adalah bos sebuah bencana. Masa kamu masih mencari keuntungan, bos? Ada orang yang meninggal. Ada dokter-dokter yang sedang berusaha di situ, mati-matian, bahkan rela. Dia itu menyerahkan nyawanya, bos. Dia rela. Dia berkorban di situ. Dan kalian mencari untung, bos. Kemanusiaannya di mana gitu loh. Parah. Lalu lagi,
ini corona ini dapat kita atasi dengan cara kita harus bersatu. Persatuan Indonesia ini sangat penting. Kita harus bersatu, Bos, dalam menghadapi corona ini. Bagaimana caranya? Yang kaya membantu yang miskin. Bagaimana itu sistemnya? Gini. Kita bekerja di rumah. Tapi kalian coba pikirkan, bagaimana cara Gojek, Grab dapat bekerja di rumah? Atau kuli dapat bekerja di rumah? Tidak bisa, Bos. Kalau dia di rumah ya dia gak makan. Dia itu harus keluar setiap hari untuk kerja, untuk apa? Untuk makan, untuk biayai keluarganya. Nah, jadi dalam keadaan seperti ini yang kita harus di rumah aja. Ya, mereka butuh uluran tangan orang-orang yang kaya, Bos. Orang-orang yang berkecukupan. Sumbangkanlah, ayolah. Kita sebagai manusia harus saling membantu. Dalam keadaan seperti ini penting rasa kemanusiaan itu, kita harus saling membantu. Dengan mereka dapat bantuan dari kita, akhirnya mereka tidak perlu lagi untuk besok keluar bekerja lagi. Akhirnya kita bisa membantu dokter untuk mengurangi penyebaran dari virus ini, gitu loh. Ini penting sekali. Lalu yang kedua, kita bisa bersama-sama dengan bersatu untuk sebentar lagi ada libur lebaran. Kalian mau lebaran gak? Ya janganlah, gila lu. Musim gini, keadaan gini mau lebaran. Kalian gak tahu kalian ini sudah kena corona atau enggak? Kangen pulang rumah, pulang kampung, pulang desa. Nulari saudara kalian, nulari orang tua kalian. Nah, orang tua kalian tuh kalau sudah tua, sudah renta. Apalagi kalau ada penyakit tambahan seperti stroke, sistem imun tubuhnya lemah. Nah, kalian kuat. Saya rasa saya nggak kena corona. Sampai rumah orang tua kalian terkena dari kalian. Bisa mati, Bos. Lah, kalian kangen, terus pulang kampung, kangennya terobati. Tapi sampai kampung sudah terobati, orang tua kalian terinfeksi corona akhirnya meninggal. Lah kangennya cuma sementara, lalu setelah itu kangennya seumur hidup, Bos. Mikir dong. Janganlah. Migrasi bukan saat yang tepat untuk sekarang. Sekarang kita harus tetap pada wilayah kita masing-masing. Oke, lalu untuk waktunya mepet ya. Saya ini tugas 10 menit. Waktunya sudah 8 menit. Oke, saya ingin cepat aja. Tugas pemerintah buat peraturan. Jangan cuma himbauan-himbauan. Dokter Tirta, seorang influencer dan juga dokter. Saya terinspirasi dari beliau. Beliau orangnya sangat hebat sekali. Bahwa karantina wilayah itu penting, Bos. Anggapannya kita itu menyetop keluar masuknya orang. Dan itu dapat membatasi penyebaran virus ini, Bos. Dan pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang tegas, sanksi yang tegas. Karena masyarakat itu tidak bisa tertib hanya dengan cuma himbauan-himbauan. Perlu ada peraturan tegas, Bos. Lalu untuk penutup, saya berharap supaya virus corona ini dapat segera berakhir. Karena dampaknya banyak, Bos. Dampaknya pada siswa atau mahasiswa. Tugas itu menumpuk, Bos. Tugas banyak, Bos. Kita tersiksa, Bos. Tugas itu satu persatu datang. Apalagi ditambah dengan masalah ekonomi. Rupiah. Kalian tahu sendiri lah sekarang rupiah berapa, Bos. Pelonjak tinggi, Bos. Parah. Karena itu, ayolah kita cepat-cepat menyelesaikan masalah ini dengan cara apa? Dari kita sendiri. Tetap di rumah. Jangan kemana-mana. Jangan menjadi penyebar. Ya, dengan itu harapan saya virus corona dapat segera selesai. Dan kita dapat beraktivitas seperti normal kembali. Oke, sekian. Tunggu saya di video-video selanjutnya. Tapi saya nggak tahu mau buat video apa. Kasihan. Oke, bye.